Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tunengsi dari Universitas Darul Ma'arif, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2388201057 semester 4. Saya akan membahas tentang konsep dasar komunikasi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak UNES MPD tahun ajaran 2024-2025. Konsep dasar media komunikasi. Secara etimologi, media komunikasi berasal dari dua kata, yaitu medium dan communicar. Medium berarti perantara, communicar berarti berbagi. Jadi, media komunikasi adalah alat yang membantu kita berbagi informasi seperti televisi, radio, internet, dan surat kabar. Menurut Bernard Berelson dan Gary Steiner, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain. Sedangkan menurut Hofland, James, dan Kelly, komunikasi merupakan suatu proses di mana seseorang komunikator menyampaikan stimulus yang biasanya berbentuk kata-kata yang bertujuan untuk membentuk suatu perilaku khalayak. Sedangkan Carroll berpendapat bahwa komunikasi adalah hal-hal yang memungkinkan suatu sumber mentransfer suatu pesan secara sadar kepada seseorang agar mempengaruhi perilaku. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa media komunikasi adalah alat atau medium yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi, baik itu berupa gambar, simbol-simbol, angka-angka, ataupun kata-kata, guna mentransfer pesan secara sadar untuk mempengaruhi ataupun membentuk perilaku khalayak. Hakikat komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan dari komunikator kepada komunikan. Proses ini bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Komunikasi ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu komunikasi interpersonal atau individu atau kelompok kecil yang melibatkan interaksi langsung, dan komunikasi massa yang melibatkan lebih banyak dia ini seperti televisi, radio, ataupun internet. Nah, komunikasi ini juga bisa secara verbal maupun non-verbal. Verbal artinya menggunakan kata-kata, lisan, ataupun tulisan. Sedangkan non-verbal bisa menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, ataupun isyarat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang model-model komunikasi. Yang pertama, model linier. Model komunikasi linier menggambarkan komunikasi sebagai proses satu arah, di mana pesan dikirim dari pengirim ke penerima tanpa adanya umpan balik. Contohnya, di saat kita sedang menonton berita di televisi, maka penyiar hanya bisa menyampaikan informasi kepada penonton melalui televisi. Penonton hanya bisa menerima informasi tanpa dapat memberikan tanggapan secara langsung. Selanjutnya ada model transaksional. Model ini memandang komunikasi sebagai proses yang saling bergantung dan berkelanjutan. Pengirim dan penerima secara bersamaan mengirimkan dan menerima pesan, dan keduanya berperan dalam menciptakan makna dalam komunikasi. Misalnya, di saat diskusi, setiap anggota kelompok secara aktif mengirimkan dan menerima pesan, serta memberikan tanggapan dan umpan balik. Mereka saling mempengaruhi dan membangun pemahaman bersama. Selanjutnya, model komunikasi interaktif. Model ini lebih mempertimbangkan umpan balik dalam proses komunikasi. Pesan dikirim dari pengirim ke penerima, dan penerima memberikan umpan balik kepada pengirim. Contohnya dalam percakapan di telepon, ataupun chat online, ataupun presentasi dengan sesi tanya jawab, di mana seorang pembicara menyampaikan presentasi dan audiens memberikan pertanyaan dan tanggapan. Pembicara kemudian memberikan jawaban dan menjelaskan lebih lanjut. Model interaktif ini mengandalkan umpan balik dan komunikasi bersifat dua arah, dan juga lebih dinamis. Mari kita bahas tentang fungsi media komunikasi. Fungsi media komunikasi diantaranya untuk berbagi informasi, berkomunikasi, mendidik, menghubungkan, dan memengaruhi. Lalu untuk berkomunikasi, media komunikasi memfasilitasi interaksi dan pertukaran pesan antara individu atau kelompok seperti email, telepon, chat, video call, maupun forum diskusi online. Lalu untuk mendidik, media komunikasi dapat digunakan untuk menyampaikan pengetahuan dan pembelajaran seperti webinar online, podcast edukatif, video pembelajaran, buku pelajaran digital, maupun tutorial
tutorial yang ada di YouTube. Lalu, untuk menghubungkan, media komunikasi menghubungkan individu atau kelompok yang terpisah secara geografis maupun sosial. Jadi, misalnya ketika kita punya saudara yang bekerja di luar negeri, kita perlu komunikasi dengan mereka. Maka kita memerlukan media komunikasi seperti jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Lalu, untuk mempengaruhi, media komunikasi memiliki kekuatan untuk membentuk opini, sikap, maupun perilaku seseorang. Contoh iklan di televisi, kampanye politik di media sosial, artikel opini di media online, ataupun film dokumenter. Selain itu, fungsi lanjutan dari media komunikasi seperti berita dan laporan membantu kita memahami dunia di sekitar kita, memberikan perspektif baru, dan meningkatkan pemahaman kita tentang berbagai isu. Ini memungkinkan kita untuk lebih terlibat dan berpartisipasi dalam masyarakat. Selanjutnya, sebagai penafsir untuk memahami pengalaman, komunikasi membantu kita menginterpretasikan pengalaman pribadi, memberikan makna terhadap peristiwa, dan membantu proses refleksi diri. Berbagi cerita, menulis jurnal, atau berkonsultasi dengan terapis adalah contohnya. Memahami pengalaman kita sendiri memperkaya kehidupan dan membantu kita tumbuh. Media komunikasi modern memungkinkan komunikasi dua arah, memungkinkan interaksi dan pertukaran informasi secara real time. Contohnya, partisipasi dalam forum online, melakukan video call, atau menggunakan aplikasi chat seperti WhatsApp. Interaksi ini memperkuat hubungan dan memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif. Selanjutnya, sebagai penanda pemberi instruksi atau petunjuk, media komunikasi dapat memberikan petunjuk, instruksi, atau panduan tentang cara melakukan sesuatu. Contoh, menonton tutorial di YouTube, misal menonton tutorial masak, ataupun menonton tutorial menggunakan laptop. Instruksi yang jelas dan mudah dipahami sangat penting untuk menyelesaikan tugas. Kemudian, sebagai penyaring atau pembagi pengalaman dan fokus terhadap orang lain, media komunikasi dapat membantu kita fokus pada aspek tertentu dari pengalaman kita, baik yang positif maupun negatif, dan juga membantu kita memahami perspektif orang lain. Contohnya, menonton film dokumenter tentang budaya lain, kita jadi tahu budaya lain itu seperti apa. Atau selanjutnya yaitu sebagai cerminan yang merefleksikan diri kita. Media komunikasi dapat membantu kita merefleksikan diri kita sendiri, melihat nilai-nilai, keyakinan, dan perilaku kita dari sudut pandang yang berbeda. Contohnya, membaca komentar orang lain tentang karya kita, melihat diri kita di media sosial, atau mendengarkan kritik konstruktif dari orang terdekat. Refleksi diri ini penting untuk pertumbuhan pribadi dan pengembangan diri. Fungsi-fungsi ini menunjukkan betapa kompleks dan pentingnya peran komunikasi dalam kehidupan manusia. Komunikasi tidak hanya tentang menyampaikan informasi saja, tetapi juga tentang membangun hubungan, mengembangkan pengetahuan, dan membentuk opini dan memahami dunia di sekitar kita. Jadi, kesimpulannya adalah media komunikasi, model komunikasi, dan fungsi komunikasi ketiganya ini memiliki aspek yang saling terkait dalam proses komunikasi manusia. Media komunikasi sebagai saluran penyampai pesan, sedangkan model komunikasi sebagai kerangka konseptual untuk memahami proses pertukaran informasi. Dan fungsi komunikasi menjelaskan beragam tujuan komunikasi dalam kehidupan sosial. Meskipun mengalami perkembangan seiring perubahan teknologi dan budaya, esensi ketiganya tetap sama, yaitu memfasilitasi pertukaran makna antar manusia, membangun hubungan sosial, dan mengembangkan budaya bersama. Pada akhirnya, komunikasi tetap menjadi proses fundamental dalam interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Tunesi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.